Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat gantang yang semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik tentang manfaat puasa di bulan suci Ramadan. Dalam telaah para ulama ahli tasawuf, ada 3 yang bisa menyebabkan hati manusia tergembok mati oleh penyakit yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah quwwatul bahimiyah, yaitu karakteristik atau nafsu yang muncul seperti binatang ternak. Yang kedua quwwatus sabu'iyah, yaitu karakteristik atau nafsu yang muncul seperti binatang buas. Dan yang ketiga adalah nafsu syaitoniyah, karakteristik atau nafsu yang muncul dari nafsu syaiton. Ketika hati manusia tergembok oleh 3 aspek ini, maka cirinya orang tersebut akan sulit merasakan nikmatnya ibadah. Yang kedua, orang tersebut akan sulit untuk mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang tersebut akan merasa mudah untuk melakukan hal-hal kejahatan atau dosa. Nah, mari kita pelajari satu demi satu karakteristik yang bisa menyebabkan tergemboknya hati manusia. Yang pertama, quwwatul bahimiyah atau karakteristik nafsu seperti binatang ternak. Kata para ulama, cirinya yang pertama adalah mengumbar nafsu makan dan minum, atau yang biasa disebut dengan istilah Abdul Butun, pelayan perut. Hidupnya terlalu dihabiskan untuk nafsu makan dan minumnya saja. Nah, hal ini hati-hati hadirin, bisa menyebabkan hati kita terkunci mati. Yang kedua, nafsu mengumbar penglihatan, atau kita mengumbar nafsu penglihatan yang tidak sesuai, atau penglihatan yang bisa menyebabkan terkunci mati hati manusia. Yang ketiga, mengumbar nafsu pendengaran. Ya, pendengarannya hanya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang keempat, cirinya adalah nafsu berpakaian atau berpenampilan. Nah, orang tersebut biasanya ingin memakai pakaian yang terupdate, yang terbaru, ingin terlihat tua. Hati-hati dengan karakter ini, bisa mengunci mati hati manusia. Selanjutnya, ciri yang kelima adalah nafsu seksualitas yang tidak terkontrol. Ketika manusia mengumbar nafsu seksualitas tanpa rel yang benar, tanpa rem yang benar, maka ini pun bisa menyebabkan terkuncinya hati manusia. Lalu karakter yang kedua yaitu karakter sabu'iyah atau nafsu yang keluar seperti binatang buas. Kata para ulama, cirinya yang pertama adalah orang tersebut senantiasa membenci orang lain, ya, dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. Yang kedua, setelah membenci, ingin menyerang orang lain. Yang ketiga, setelah ingin menyerang, ingin mencelakai orang lain. Yang keempat, cirinya adalah ingin membinasakan orang lain. Dan yang kelima adalah
ingin membunuh atau membumi hanguskan orang lain. Inilah ciri karakter daripada nafsu sabu'iyah atau karakter seperti binatang buas. Dan yang terakhir adalah nafsu syaitaniyah, karakteristik seperti karakter nafsunya para syaitan. Cirinya kata para ulama ada 3. Yang pertama, ringan dalam melaksanakan perbuatan dosa. Hati-hati ketika manusia merasa ringan atau bahkan meringankan perbuatan dosa, ini sumbernya adalah karakteristik daripada syaitaniyah. Yang kedua, menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisi dan nafsunya. Yang ketiga, membenarkan kejahatan. Nah, inilah ciri daripada karakteristik syaitaniyah. Nah, lalu apa ancamannya ketika manusia sudah terkunci mati hatinya oleh 3 aspek ini? Di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa nanti di neraka penduduknya kebanyakan daripada golongan jin dan manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang diberikan hati oleh Allah tapi hatinya tidak untuk memikirkan dan menaati semua perintah-perintah dan ayat-ayat Allah. Mereka punya pendengaran, tapi pendengarannya tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Mereka punya mata, tapi matanya tidak dilakukan atau tidak digunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah pun menjelaskan orang-orang seperti ini mereka lebih rendah atau lebih sesat derajatnya bila dibandingkan dengan binatang sekalipun. Oleh sebab itu, lalu apa solusinya agar kita bisa membuka gembok yang menyebabkan matinya hati manusia? Kata para ulama menyimpulkan atau merekomendasikan satu cara, yaitu nafsu daripada quwwatur rabbaniyah. Setiap kita diminta untuk melatih diri supaya menghadirkan karakteristik ketuhanan dalam pribadi setiap manusia. Nah, di antara cara atau latihan yang bisa melatih diri supaya hadirnya nafsu daripada karakteristik ketuhanan adalah dengan cara berpuasa. Latihan yang terbaik agar manusia memiliki karakteristik ketuhanan adalah dengan berpuasa. Kenapa dengan berpuasa? Karena dengan berpuasa hakikatnya kita adalah sedang menahan dari segala sesuatu yang dilarang atau yang bisa menyebabkan celakanya diri sendiri ataupun celakanya orang lain. Dengan demikian kesimpulannya, di antara manfaat daripada ibadah puasa adalah bisa melatih diri agar menumbuhkan jati diri yang senantiasa terjaga dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa yang baik, maka insya Allah akan menjadikan manusia tersebut memiliki karakteristik ketuhanan. Dan ketika manusia itu sudah terlatih untuk memiliki karakteristik yang senantiasa terjaga, maka insya Allah hatinya pun akan terjaga daripada 3 aspek tadi yang bisa tergembok mati hati manusia. Ketika hati manusia sudah terbuka dari hal-hal yang bisa menyebabkan matinya hati manusia tersebut, insya Allah pintu surga pun akan terbuka luas untuk dirinya. Demikian sahabat gantang yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.